Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas sudah selesai. Untuk Bunda, Bun, silahkan Bun diurai tadi dari dzikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja. Silahkan Bunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi zikir napas ada begitu ada sensasi langsung naik di ketinggian. Iya. Di situ ada lorong-lorong tapi lorongnya dari bunga-bunga yang indah itu. Nah, jadi bentuk lorongnya. Lorongnya tuh ya. Jadi seperti bunga-bunga gitu ya, Iya. bukan seperti jadi bunga-bunga Iya, yang indah. Bunga yang indah itu. Terus bundanya masuk. Iya, masuk ke dalam lorong itu Masya Allah, berjalan. ya. Aromanya wangi banget gitu. Kena bunga-bunga bunganya itu, ya. iya, Oke, jadi mengeluarkan bentuknya aroma yang lorong, begitu ya. wangi. Oke. Ada melati, ada mawar segala rupa, ada bunga tulip Iya. dan bunga-bunganya itu. Nah, begitu masuk ke lorong, di situ banyak para orang-orang yang itu ada Iya, guru para leluhur lah. ya, Iya. kumpul semua di situ Kanjeng. Ada guru besar rohani kita Buya Sakur. Iya. Nah, di samping beliau ada Mbak Kowu Sangkan. Iya. Di sampingnya Mbak Kowu Sangkan ada Ibu Pakungwati, Iya. anaknya beliau. Nah, sebelah kirinya Buya ada Ki Mangun Tapa. Oh, Ki Buyut Mangun Tapa. Ya, ada di Oke. sebelahnya. Terus di sebelahnya lagi ada Ki Maung yang selalu dampingi. Ada semuanya para karuhun yang di sini tuh ada kumpul. Oh, iya. Termasuk beliau ada juga. Oh, saya Jenar Iya, hadir semua juga. hadir, semua kumpul semua. Iya. Di majelis Buya yang atas itu adanya kan di ketinggian. Nah, habis Terus? itu guru rohani kita Buya Sakur beliau tuh ngomong, Oh, Nok, Buya. iya. Nok, senokku dibontang-banting Iya. amberan kokoh lan kuat hatiye. Aber ning besukeku ngadepi segala cobaanku wis siap segalane. Jadi ujian tuh, percaya ujian tuh kalau bahasa yang sederhana mah Haji Ahmad, ujianku enaknya sih cubitan mesra. Barewa cubitan mesraku maksudnya sih supaya kokoh. Jadi cubitan mesraku dikirae umpama mereka. Ya, ujian tuh cubitan mesra tuh dikiranya mah dia kan kalau ujian itu di dalamnya apapun yang terjadi yang tidak kita senangi. Teka morning gering morning teka morning ken hoyo segala-gala Kang Herman. Dikirae kunku kanggo ngelelara, padahal itu cubitan mesra itu untuk memperkokoh ya, seperti kalimat beliau guru rohani kita itu. Oke, lanjut Bun. Nah, habis itu nok je kinki pinal akoluatku wis pinal senok je tutug enak welas asipat welas asih sifat dermawan lan sifat sabare tolong ditutug enak. Jadi welas asih, loman, dermawan ya, sama sabar ya. Pentogakan sementoge Kak Ahmad samentoge Kak Ahmad sabar mau ke apakah welas asih dermawan sabar kok berarti telungkir ge Kaji maksudnya kebaikan hati sing paling penting di antara telu ge welas asih pentogakan dermawane pentogakan sabare tutugakan. Oke Bun, terus? Nah, terus saya tuh ucapin terima kasih ke semuanya yang pembimbing. Tapi itu posisinya di sini ya Bun? Iya, di majelis kumpul iya. semua itu. Nah, terus saya nangis sujud di bawah kakinya? Kakinya guru besar kita, guru rohani kita. Buya di kaki Buya, oke, ya. Kata saya matur kesuwun, kula wis dibimbing, wis dibina, wis dididik, nyampe semenene, ning nyampe bisa duwe
kesabaran, nyampe Iya. bisa dua sifat welas Mm-mm. asih, nyampe bisa dua segala-galane, malahan nyampe dipai bonus nih Gusti Allah matur kesuwun. Iya. Nyampe nangis saya, makanya mau nyampe nangis terharu. Terus saya ucapin matur kesuwun ke romoh Mbakku Sangkan. Iya. Terima kasih yang nggak bisa saya ungkapkan dengan apa-apa, nggak bisa saya balas dengan apa-apa, karena beliaulah yang selama ini yang meneguhkan saya, yang memberikan energi begitu besar kepada iya. saya. Beliaulah orangnya. Terus saya cuma hanya bisa menangis di sujud di hadapan mereka semua. Mereka dengan begitu saya nangis sambil sujud, mereka tersenyum semua, Iya. bergembira gitu. Oke. Maksudnya udah final, udah finish, sudah selesai. Alhamdulillah dengan ujian yang begitu hebat, dengan sakit, dengan nyungsep, dengan sakit gigi, Iya. segala meriang, segala Oke. apanya. Biar itu kata saya terima kasih, terutama kepada Allah yang udah menuntun. Dan ujian terbesar adalah ketika punya adik yang dulunya menjadi preman. Sekarang sudah menjadi preman insaf. Adik Kemoyo, lanjut. Iya, saya nangis di situ ya, nyampe udah nggak bisa itu sambil sujud saya nangis. Pengennya udah terus pengen nangis, kayaknya nggak bisa mengungkapkan kata apa-apa. Nyampe waktunya habis, nyampe terus nangis. Nangis terus, iya. Beliau semua ya hanya sambil Haru dielus ya, sama artinya. Buya gitu. Artinya haru, gembira. Gitu. Iya. Dan gini, para leluhur itu, ruh-ruh soleh itu, leluhur, ya, ruh-ruh orang soleh itu, leluhur itu dulu beliau pernah hidup di alam dunia ini dan mempunyai lelaku luhur, lelaku agung yang orang lain gak bisa, beliau bisa. Itu namanya leluhur. Makanya anak cucunya ini harus mengikuti perilakunya gitu. Cuman untuk supaya leluhur ini bisa masuk dan membimbing, ya itu kan perlu ini ya, percaya ya, perlu ada spesialis pemandunya gitu. Artinya ya tanpa pemandu kan sulit, hanya indikator-indikator aja gitu. Ya indikator-indikator tuh umpama anak cucunya nih percaya ya, umpamanya kecelakaan gitu, yang lain parah, dia alhamdulillah hanya sedikit luka aja. Kan kita bahas, oh ini berkah dari leluhur. Ya kan hanya segitu aja, semono baik Kang Haji. Ya untuk bisa mandu dan tahu persis bentuk leluhurnya seperti apa, ya ucapan-ucapannya seperti apa, itu kan harus ini dulu, bersih dulu hati anak cucunya itu, bercahaya dulu supaya cahaya-cahaya orang soleh itu kan masuk. Ya sebenarnya mak siapapun tuh Gus dirindukan sama Tuhan tuh, sama para leluhur tuh dirindukan, anak cucunya tuh dirindukan gitu. Ya cuman karena apa, pintu masuknya nggak ada. Dari mana pintunya nggak ada? Ya tertutup dari lakunya yang tadi pemarah, bahil gitu tuh, maksudnya ego gitu tuh, nggak bisa masuk jadinya tuh gitu. Terus Bon terakhir, Ya, nangis sampai terakhir. Iya, terus terima kasih Kanjeng. Kok ke saya? Iya. Terima kasih Kanjeng udah memandu saya, udah mendidik saya, membimbing saya. Terima kasih. Saya mah cuma bisa ngucapinnya terima kasih Kok ke saya banyak. sih, Bun? Terima kasih banyak. Tapi maaf saya nggak bisa ngebalas dengan apapun. Terima Kok ke saya kasih. sih Bunda? Terima kasih saya bisa nyampe selesai keluar. Terima kasih Saya mah matur Bun, kesuwun. apa sih gitu kan? Tanpa Kanjeng, tanpa doa Kanjeng, saya nggak bisa jadi kayak gini. Terima Ya kasih. lah kita meninggal ketika Bapakku Tuhan terima sudah kasih, berkehendak ya. Ini mah bukan bapak aing, ini mah bapakku. Terima kasih buat bapakku. Terima kasih banyak. Ya, sing beli baik kan. Keder ngomong ya.
Kesuwun kuning Gusti Allah baik. Gusti Allah mah usah utama kan anak berkat kan anak pemandu ya beli Lah, bapakku. Terima kasih banyak buat bapakku. Duh, rusuh ya. Kan orang kan harus banyak berterima kasih kepada siapapun. Kan iya. Untuk selanjutnya, Kak Samsu silahkan. Untuk selanjutnya, Kan bapakku kan sih mengajarkan. Kak Samsu silahkan. Oke, Kang Samsu, coba dari dzikir nafas tadi ada sensasi-sensasi apa saja? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam zikir nafas tadi, Guru, pas mulai masuk dari atas itu kilau cahaya yang luar biasa, Iya, menyoroti ke bawah, nyenter ke bawah ke dari atas Iya, dari atas. ke bawah datang ke sini ke yang Datang dzikir ke nafas. sini, semuanya ya kena cahaya semua. Kena cahaya semua. Pantulan cahaya dari atas. Iya. Bro. Haji Ahmad sama ini Ustadz Herman Semua- cahayanya paling ini tah. Wow, semuanya luar biasa. Cemerlang, Bro. tah. Iya. Semuanya luar biasa, Oke. bercahaya karena pantulan dari atas, Iya. sangat terang benderang. Kemudian setelah tempat ini terang, Cahaya. cahaya, ada suara, Guru, ada nasihat yang tapi ya tidak berwujud, Guru. Iya, tapi nggak ada rupanya Nggak ya, ada suaranya rupanya, aja. Suaranya setelah cahaya itu datang. Jadi kita di sini kan melingkar tadi ya, Melingkar. dzikir nafas semuanya. Iya. Cahaya dari atas, Dari atas. wos gitu, Iya, masuk ke bawah. lingkaran ini. Ke lingkaran semua dan Nah, semuanya setelah cahaya sudah masuk ke sini, nah baru mendengar ada suara. ada suara. Oke, suaranya gimana? Ya kurang lebih seperti ini, Guru. Iya. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Iya, lo tuh orang Nusantara, bro. Padang itu kan. Oke, lanjut. Di mana kita berada, jadikanlah dirimu sesuatu yang berharga dan bermanfaat di tempat kamu berada. Tuh, ini universal nih, bro. Nasihatnya ke lo, ke gue gitu. Terus? Jika kamu punya gunting, maka baiknya untuk mencukur rambut agar nampak rapi. Aduh, ini mah suruh dibotak tuh, tahalul kelahiran kedua. Terus berikutnya, jika kamu punya golok, maka pergunakanlah untuk memotong kayu. Oke. Dan setajam-tajamnya golok tak mungkin bisa untuk memotong rambut. Begitu juga sebaliknya. Setajam-tajamnya gunting tak mungkin bisa untuk memotong kayu. Oke. Maka dari itu, posisikanlah dirimu sesuatu yang sesuai porsi dan fasilitas yang telah Tuhan titipkan kepada setiap masing-masing diri. Kalau tukang ngelas jangan ngelas mata ya. Ngelasnya besi yang Iya, yang bisa disambungin, nempel, iya. gitu. Setelah kalimat itu berakhir, kita semua di sini merasakan kesejukan dari cahaya itu, Guru, sampai berakhir di zikir nafas Sampai selesai. sampai selesai. Oke. Dan tempat ini benar-benar terang benderang, Bro. Iya. Mungkin itu aja sensasi selama zikir nafas tadi, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya gitu. Jadi jangan memaksa ikan untuk Terbang. bukan maksudnya terbang, Manjat. untuk memanjat pohon. Jangan memaksa ikan untuk memanjat pohon dan jangan memaksa kera untuk berenang. Iya, gunting untuk motong rambut. Ya, golok untuk motong kayu. Jangan memaksakan diri. Artinya golok untuk memotong rambut dan gunting untuk menggunting Kayu. kayu.
Paham nggak simbol itu? Percaya kemana maksudnya? Kemana Guru? Nggak tahu. Kayaknya suruh dicukur nih, Gus Jaki. Enggak, kalau itu mah, kalau gunting mah itu memang potong Iya, iya. gitu, karena kan kelahiran kedua gitu. Potong udah harus ya. Udah harus. Iya. Samsul. Cuman kan Gus Jaki. Cuma kan yang dipotong gitu kan harus ini ya, maksudnya ya apa tuh namanya tuh yang dipotong tuh, enggak, maksudnya yang dipotong rambutnya tuh yang tahalul tuh yang surat-suratnya lengkap. Sertifikatnya ya maksudnya yang lengkap gitu, Yang full. iya yang full gitu. Sedangkan Pak Cahyo mah cukup Enggak. sehelai. Padahal mah selai aja udah cukup itu. Apa ngaji? Kumisnya aja je. Bisa baik ya Pak Haji. Kumisnya aja Pak Haji. Masih dibotak. Ya padahal mah di situ tuh aslinya Pak Cahyo, di kalimat di mana bumi dipijak ya, di situ bumi dijunjung. Artinya ya, bumi yang dipijak oleh kamu makmurkan, suburkan gitu tuh. Hah? Kenapa kita memakmurkan negara lain yang tidak kita pijak? Iya. Tanah suci itu tempat di mana tempat ngising, tempat nguyuh, tempat lurut duit, tempat mangan, tempat nginum. Itu ada tanah suci. Paham beli barang mah. Mungkin mah gunting je. Maksa harapan nugel kayu. Lah. Goloknya ya maksudnya sih aja salah persepsi. Kita orang Indonesia, kita orang Nusantara. Ya, kita makmurkan Nusantara ini. Iya. Paham sih maksudnya? Pada kita beli paham. Pokoknya Gus dibotak lebih paham ya. Padahal mah kalimat tuh gitu Pak Cahyo, kalimat tadi tuh cuman beliau mengutarakannya secara santun saja. Karena orang yang hatinya baik tuh nggak bisa ngomong togmol. Iya. Karena apa? Ada dari dalam. Nggak boleh. Orang yang hatinya baik tuh lembut. Paling hanya dengan kias-kias gitu. Kias-kias juga kalau bisa kebaca, nggak kebaca ya terserah gitu. Dah untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja di malam holwat kita yang terakhir ya. Semoga kita semua bisa bersatu dalam kondisi hati kita tidak ada siapapun selain daripada Allah saja. Oke? Kita bertemu dan bersatu pada cinta dan kasih sayang Allah saja. Oke, cukup ya untuk penutupan holwat ya hari ini ya, yang puasa 40 hari. Nanti kalau siang, nanti setelah sholat id ya ada inilah gitu kan, artinya setelah sholat id nanti Kang Haji Ahmad, setelah Haji Ahmad ngimamin sama ini Ustadz Herman yang jadi apa, khatib ya. Nanti setelah selesai siapa Pak saya yang ngobrol yang ini yang ngasih tahu siapa? Kanjeng. Kanjeng. Oke, udah cukup ya. Semoga pertemuan kita ini ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Maksudnya saya minta ini dulu sebagai tuan rumah ya. Tuan rumah hanya tuan rumah dan penyelenggara saja ya. Tuan rumah dan penyelenggara saja. Sebelumnya saya minta maaf ke semua yang ikut holwat di majelis ini, karena saya di sini hanya sebagai kuncen aja Kang Haji Ahmad, kuncen karo penyelenggara. Maksudnya Ari ana sing nyelenggarakan kan mending. Nah saya posisinya hanya itu saja.
hanya menyediakan tempat di sini, diselenggarakan acaranya hanya itu saja. Ya saya juga banyak hilaf dan banyak kesalahan gitu. Minta maaf ke siapapun semua yang hadir di sini semuanya. Oke, cukup pertemuan kita kali ini, cukup sekian saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.